Pasti tahu deh kami sedang bermain apa. Iya, betul. Namanya truk miniatur. Disebut miniatur karena bentuk truk ini serupa dengan aslinya. Hanya ukurannya saja yang lebih mini alias kecil. Miniatur truk ini buatan ayah dan paman. Bahannya dari kayu dan besi. Kayunya dipilih yang awet dan keras. Misalnya saja kayu jati. Makanya cukup kuat untuk kami naiki. Oh ya, biar keras dan kuat, tetapi kayu jati mudah dibentuk loh. Harga satu truk miniatur bermacam-macam. Mulai dari 800.000 sampai jutaan rupiah. Semakin rumit dan mirip dengan aslinya, semakin mahal pula harganya. Selain menjadi hobi, truk miniatur juga bisa untuk menghilangkan penat. Contohnya, ya seperti yang kami lakukan ini. Gak jalan aja aduh-aduh. Konco ayo mulai say. Yo. Saya mulai say ya. Ayo teman, saatnya kita membantu kakak. Teman, ada yang tahu dengan Blitar? Iya, Blitar juga punya kuliner khas pecel yang lezat loh. Gak cuma itu, aku akan ajak teman-teman bertualang ke kampung Afrika yang ada di Blitar. Penasaran? Ayo ikut kami ngebolang yuk. Nah, ini bibiku Sutini. Bibi setiap hari membuat bumbu pecel untuk dijual. Gula merah yang kami bawa ini jadi salah satu bahan utamanya. Langsung saja kita bantu yuk. Potong semua tangkai cabenya dan kupas kulit bawang putih. Bibi mulai membuat sambal pecel semenjak tahun 2015. Cabai yang Bibi pakai ada 2 jenis, cabai keriting dan cabai rawit. Bumbu yang lain ada kencur dan daun jeruk. Buang batang daun jeruk supaya tidak pahit ketika dimakan. Lang, ayo gek ndang digoreng iki nang mburi ewang ngono ya. Oh, nggih, Bude. Sangrai semua bumbu-bumbunya. Tapi jangan sampai gosong ya. Cukup sampai semua bahan layu. Minyak apa, Bu? Iya, enggak gawe. Bibi memakai kuali dari tanah liat untuk menjaga rasa dan aroma agar lebih nikmat. Goreng kacang. Dan ini putih kacangnya. Lang, ini sih. Sangrai juga kacang tanah sampai berwarna kuning kecoklatan. Setelah kacang berubah warna, angkat dan bersihkan dari kulit arinya dengan cara ditampi. Ini Bude. Abote yo. Aku tuh, Mbak. Agar lebih mudah tercampur ketika ditumbuk, gula merah harus diserut sampai halus. Semua bahan sudah siap. Tinggal haluskan dengan cara ditumbuk. Tumbuk kacang terlebih dahulu, karena kacang lebih lama halus daripada bahan yang lain. Ayo Chandra, semangat! Kalau masak sambil menyanyi seperti ini sih, jadi tambah semangat. Angkat kacang tanah yang sudah halus. Masukkan cabai, daun jeruk, bawang, dan kencur. Tumbuk semua bumbunya sampai halus.
Sambal pecel yang memakai banyak cabai akan lebih lunak karena kandungan air dari cabainya. Tambahkan asam jawa dan garam agar rasanya lebih nikmat. Tambahkan gula merah halus dan kacang. Tumbuk lagi sampai semua adonan tercampur rata. Jadi deh, tinggal bungkus sambal pecelnya. Bibi Tini biasa menjual sambal pecel seharga Rp20.000, tergantung kemasan pembungkusnya. Dijualnya bukan cuma di seputar Blitar, tapi sampai ke daerah luar loh. Kalimantan, Bali, Surabaya, Malang, dan beberapa kota besar lainnya. Bahkan sampai ke luar negeri juga loh. Jepang, Hong Kong, dan Singapura. Sambal pecel dalam kemasan bisa bertahan sampai 4 bulan. Lang, Kok gak Bude? iki engko sambelnya digawa ge oleh-oleh ya. Bude. Matur suwun ya, Lang, wis direwangi. Sama-sama, Bi. Sudah kewajiban kami membantu orang tua. Ini pamanku. Beliau sudah membuat dan berjualan mie ayam sejak 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini paman akan membuatkan mie yang spesial untuk kami. Ade, sambal pecel dicampuri mie apa enak, Pak De? Oh enak kok, Lang. Engko gekno cah papat iki ya, Pak De. Iya, Lang. Tak gawene karo kanca-kancane tapi emang ana kuise ya. Oh, nggih, Pak De. Ditambahi banyak iki, Pak De. Siapkan tepung terigu, 2 buah telur, sedikit garam, tuang jadi satu. Dan aduk sampai rata. Kabeh iku. Khusus untuk kami, paman membuatkan mie yang berwarna-warni agar tambah lahap makannya. Santai-santai iki, Pak De. Iya, sih. Ayo dicampur. Ketika membuat mie, Iya, terus. bumbu tidak dimasukkan ke adonan, tetapi dimasak terpisah. Pindahkan adonan yang sudah jadi ke dalam tampah. Nah, ini proses yang paling menarik. Memipihkan mie dengan memakai alat tradisional. Iya, dirotong. Ratakan mie dan tekan-tekan seperti ini supaya mie cepat kalis. Walaupun memakai alat tradisional, paman bisa membuat 70-100 porsi mie ayam loh. Bila gini, Lang. Dari 1 kilo adonan tepung Ini, Lang. bisa menjadi 14 Gini, porsi yo. mie ayam. Kalau paman yang membuat warna hijau, biar aku yang membuat warna merahnya. Ngerti, Pak De. Iya, ada lembut no. Oh, nek banter-banter Potong adonan memanjang dan masukkan ke alat pres. Oh ya, Tuh terus kan, ora kesel. adonan jadi lebih tipis dan memanjang. Oh ya teman, pertama kali paman berjualan mie secara keliling memakai gerobak. Sampai akhirnya mendapat tempat untuk berjualan di pinggir jalan. Adonan yang sudah tipis dimasukkan lagi ke alat potong. Langsung deh jadi mie yang panjang. Nah, jadi deh mie-nya. Tinggal dimasak. Sebelum memasak mie, rebus dulu sayurannya. Cukup setengah matang saja. Lalu angkat. Masukkan mie warna-warninya. Rebus sekitar 10 menit saja sampai matang merata. Ciri-ciri mie yang sudah matang lebih elastis ketika diaduk. Abang kuning. Sekarang saatnya menyiapkan bumbunya. Kupas dan haluskan bawang merah dan bawang putih. Biar lebih nikmat, Kak Resi menambahkan daun bawang yang diiris tipis-tipis. Ini semua bumbu halusnya sampai mengeluarkan aroma wangi. Jangan lupa jagoan kita, si bumbu pecel. Karena masih kental, cairkan dulu yuk. Cukup tambahkan sedikit air, lalu aduk sampai encer. Setelah diberi suiran ayam dan sayuran, tambahkan bumbu sambal pecelnya.
sambal pecel buatan kami. Dilihat saja sudah menggugah selera. Apalagi rasanya. Aku pilih warna merah. Kan merah warna kesukaanku. Ayo, makan. Mantap. Kenyal dan matangnya pas. Tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Dan yang bikin tambah istimewa, rasa pedas dari bumbu pecelnya. Bikin lidah bergoyang. Wah, Akmal sudah habis duluan. Lapar atau doyan nih? Gowes terus. Hayo, siapa yang suka bersepeda? Alat transportasi yang sudah ada dari zaman dahulu ini mulai ramai lagi akhir-akhir ini. Kalau kami sih sudah setiap hari memakainya. Untuk ke sekolah, membawa barang, atau bermain. Sepeda-sepeda ini umurnya lebih tua dari kami loh. Selain menyehatkan, bersepeda juga mempercepat perjalanan kami. Hati-hati. Jimbeku rusak. Wes le, iku kena benakno, tapi ngewong aku sik nggo beras nang bibang yo. Yuk, kita bantu paman dan kakak dulu. Nah, ini budeku Nursanti, pemilik tempat pembuatan jimbe atau kendang kayu. Bude jimbene koncone kula rusak. Lah kena apa le? Tak delok kayak ngopo kendane. Kok mau Lah iya. mau bude. Oh, lah yang kayak ngene kendange wayahe ganti ganti kulit. Ya tak gene anyar, tapi direwangi masih ya. Nggih bude tak rewangi. Ayo cah, direwangi cah. Terima kasih Bude. Sebelum dibuat menjadi jimbe, kayu harus dipilih atau dipotong sesuai ukuran. Paman, tolong pilihkan kami ukuran yang pas ya. Bahan pembuatan jimbe biasanya memakai kayu mahoni karena tahan lama dan tidak mudah pecah. Kayu-kayu ini biasa Bude dapat dari Malang, Trenggalek, atau Banyuwangi. Ayo teman-teman, kita bawa ke tempat pembubutan. Ini dia proses paling penting dalam pembuatan jimbe, yaitu proses pembubutan. Sebelum dibubut, ukur diameter kayu untuk menentukan ukuran jimbe yang akan dibuat. Lalu beri tanda titik pada bagian tengahnya. Pasang kayu pada mesin bubut dan putar kayunya. Tidak sembarang orang yang bisa melakukan proses ini. Karena pembubutan yang salah akan membuat jimbe tidak sempurna dan rugi. Karena semakin kecil ukuran jimbe yang dibuat, semakin murah juga harganya. Tapi yang gak lucu kan, kalau membuat jimbe kecil tapi memakai kayu besar. Usahakan tidak banyak bahan yang terbuang. Setiap orang bisa membuat 40 sampai 80 jimbe per hari. Selain kayu mahoni, kayu nangka juga bagus untuk jimbe, yang sering dipakai untuk kendang Jawa. Tetapi harganya agak lebih mahal. Nah, ini dia kayu yang sudah selesai dibubut. Sudah berbentuk kendang kan? Tenang Chandra, sedikit lagi jimbe kesayanganmu jadi. Amplas jimbe yang sudah dibubut supaya permukaan halus. Untuk pori-pori atau lubang yang besar, tambahkan dempul supaya permukaan mulus dan halus. Yuk, kita bantu paman dan kakak biar cepat selesai. Amplas semua sisinya, jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Jimbe yang sudah diamplas
harus dijemur selama sehari agar pelitur atau cat tidak mudah mengelupas. Yuk kita bawa jimbe yang sudah kering. Di sini jimbe yang sudah kering diberi pelitur atau cat dasar. Sebelum dicat, amplas lagi untuk memastikan permukaan benar-benar halus. Untuk pemilihan warna bisa sesuai pesanan pembeli. Tuh, cepat kan mengecatnya? Tidak sampai 2 menit sudah berubah warna. Kecepatan memang diperlukan untuk pembuatan kendang yang berjumlah banyak. Supaya lebih menarik, beri motif atau hiasan pada bagian luarnya. Bisa memakai cat atau dipahat. Berbagai macam ukuran jimbe dibuat di sini. Mulai dari ukuran 15 cm sampai 75 cm. Mulai dari harga Rp15.000 sampai jutaan rupiah loh. Harga tergantung dari ukuran, tingkat kerumitan pembuatan, dan bahan kayu yang digunakan. Hehehe, lengkap kan? Terakhir, pemasangan tali dan kulit. Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki karena memerlukan tenaga yang kuat. Kulit kendang yang dipasang kencang akan menghasilkan suara nyaring. Sedangkan kulit yang dipasang kendor dan berukuran besar akan menghasilkan suara bass. Ada sekitar 20 orang yang membantu Bude Nursanti membuat jimbe setiap hari. Pemasangan tali selain untuk mengencangkan kulit, juga agar jimbe lebih mudah digendong. Akang kendang, ikuti saya ya. Saatnya kita bermain jimbe. Ayo. Gimana? Keren kan permainan jimbe dan tarian kami? Sudah mirip di Afrika belum? Karena banyaknya pembuat jimbe di kampung ini, dibuatlah lokasi bernama Kampung Afrika. Jadi teman-teman kalau main ke sini bisa sekalian mampir ya. Oh ya teman, selain dijual di lokal, jimbe buatan Bude paling banyak dijual ke luar negeri.